Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Jania Lugina, NPM 222151079 dari kelas 2022C. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai aljabar. Yuk simak pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran aljabar kali ini. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran aljabar kali ini, yaitu yang pertama, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep aljabar. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan operasi hitung pada aljabar. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menggunakan konsep aljabar pada masalah kontekstual. Nah, untuk definisi aljabar itu sendiri, aljabar merupakan kalimat matematika yang menggunakan huruf atau simbol yang disebut dengan variabel. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi merupakan seorang tokoh yang menemukan aljabar. Menurut beliau, kata aljabar berasal dari kata aljabar, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar Al-Muqabalah atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan, yang ditulis pada tahun 820 Masehi. Misalnya gini, konsep aljabar itu seperti ini, teman-teman. Kakak di sini punya kardus kan ya. Kakak misalin kardusnya tuh pakai X. Kardus sama dengan X. X ini merupakan kalimat matematika yang digunakan untuk bilangan yang belum diketahui dari objeknya gitu. Jadi kalimat matematikanya menjadi sebuah huruf atau variabel X-nya gitu. Nah, kalau punya 3 kardus, jadi tinggal kita tulis aja 3X, 3 kardus X. 3 kardus X sama dengan 3X gitu. Terus simbol X ini mewakili sebarang bilangan. Kalau misalkan X-nya itu diketahui 5, tinggal kaliin aja 3 dikali 5 sama dengan 15 gitu. Kalau belum diketahui kita cari. Oke, untuk pembahasan lebih lanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya ada unsur-unsur aljabar. Apa saja sih yang termasuk ke dalam unsur-unsur aljabar? Yang pertama itu ada suku. Suku adalah nilai yang menyusul suatu bentuk aljabar, baik berwujud variabel, ditambah koefisien maupun konstanta. Terdapat berbagai macam bentuk aljabar, diantaranya yang pertama ada suku 1, yaitu tidak memiliki tanda operasi hitung atau selisih, contohnya 3X, 4Y, 5P. Dan yang kedua ada suku 2, terdapat satu tanda atau operasi hitung atau selisih, contohnya 4X ditambah Y, terus 5P ditambah 3R. Dan yang terakhir ada suku 3, terdapat dua tanda operasi hitung atau selisih, contohnya 3A ditambah B ditambah T, 3, terus X ditambah Y ditambah 5Z. Yang kedua itu ada koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku berupa sebuah bilangan yang menempel pada variabel. Misalnya pada 3X, maka 3-nya adalah koefisien. Yang ketiga ada variabel. Variabel sering disebut juga peubah, merupakan simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan, sedang bilangan tersebut belum diketahui nilainya secara jelas. Umumnya variabel disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya penggunaan variabel yaitu X, Y, entah itu Z ataupun huruf lainnya. Yang terakhir ada konstanta. Konstanta merupakan suku pada aljabar yang tidak memuat variabel, hanya berupa bilangan saja. Contohnya pada aljabar 3X plus 2, maka konstantanya yaitu 2 karena tidak ada variabel yang
muatnya. Selanjutnya operasi hitung pada aljabar. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Pertama ada penjumlahan. Gimana sih caranya menjumlahkan pada bentuk aljabar? Oke, di sini kakak punya contoh. 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B sama dengan. Nah, untuk soal seperti itu, kita jabarkan terlebih dahulu soalnya. Setelah itu kumpulkan suku sejenis. Misalnya di sini ada 7A dengan 8A, didekatkan ya. Terus ada 4B dengan negatif 6B. Nah, sudah dikumpulkan suku sejenisnya, langsung saja kita bisa mengoperasikan suku sejenisnya. 7A ditambah 8A sama dengan 15A. 4B ditambah negatif 6B sama dengan negatif 2B. Itu ya teman-teman untuk penjumlahan. Dan pengurangan juga untuk menyelesaikan soalnya kita jabarkan terlebih dahulu, lalu kumpulkan dan bisa langsung dioperasikan. Contohnya seperti 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi 6B sama dengan 7A dikurangi 8A ditambah 4B ditambah 6B sama dengan 7A dikurangi 8A sama dengan negatif A, 4B ditambah 6B sama dengan 10. Jadi hasilnya negatif A ditambah 10B. Yang ketiga itu ada perkalian. Sifat-sifat perkalian pada aljabar ada yang pertama tuh ada sifat komutatif, kayak A ditambah B sama dengan B ditambah A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua ada sifat asosiatif, A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Begitu juga dengan pengurangan dan penjumlahannya. Yang ketiga ada distributif, perkalian terhadap penjumlahan. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang terakhir ada pembagian. Sama seperti operasi hitung yang lainnya, pada pembagian juga untuk menyelesaikan soalnya kita bisa menjabarkan terlebih dahulu, lalu mengumpulkan suku yang sejenisnya, dan yang terakhir baru kita bisa mengoperasikan bilangannya. Seperti contoh di sini 48x pangkat 5 Y pangkat 4 Z dibagi 12x pangkat 3Y sama dengan 48 dibagi 12 yaitu 12, X pangkat 5 dibagi X pangkat 3 yaitu X pangkat 2, Y pangkat 4 dibagi Y sama dengan Y pangkat 3, Z dibagi 1 sama dengan Z. Jadi hasilnya 12X pangkat 2, Y pangkat 3, Z. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.